Oke, pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal 10 million challenge ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa, saya buat live ini secara mendadak dan memang akan saya save ya supaya teman-teman nggak cuman saya mau menunjukkan bahwa dengan dana 10 juta itu kita bisa compound ya, kita bisa compound. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan soal compounding aset ya. Compounding aset ya. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan tunjukkan bahwa kita bisa mengcompound aset kita ya. Kita bisa mengcompound aset kita. Plusnya apa, minusnya apa, nanti saya akan jelaskan ya teman-teman ya. Jadi dalam 10 million challenge yang saya buat dari tanggal 25 sampai sekarang ya, saya bersyukur aset saya sudah sekitar hampir naik signifikan ya, naik lumayan signifikan seperti itu. Saya akan coba tunjukkan ke teman-teman nanti ya, seperti itu ya, sambil menunggu ini followernya rame ya. Jadi dengan compound itu kita bisa plus minus ya. Ini ada yang bilang compounding cut loss itu bagaimana ya, kalau kita tidak berhati-hati ya, tidak berhati-hati, dana kita yang terkompon itu ketika kita cut loss juga akan lebih besar ya, lebih besar seperti itu. Jadi teman-teman mesti ekstra hati-hati dalam menyikapi compounding aset ini ya, compounding aset ini. Saya akan coba share screen dulu ya. Saya akan coba share screen dulu. Seperti itu, nanti saya akan sedikit jelaskan mengincar saham apa dan lain sebagainya ya. Nah, oke. Ini adalah gain loss yang saya buat dari Mei ya. Ini ya, dari Mei dan Juni ya, teman-teman bisa lihat ya, tidak ada deposit lagi seperti itu. Nah, yang menarik adalah di bulan Mei saya menghasilkan 6,7, di bulan Juni di mana masih 7 hari saya sudah menghasilkan 2 kalinya, hampir 2 kali lipat ya. 2 kali lipat ya. Coba jadi kita lihat ya. Di bulan Mei ini ya, bulan Mei itu saya menghasilkan 6,7, dan di bulan Juni saya hampir 2 kali lipat. Ya, saya hampir 2 kali lipat. Nah, ini yang menarik, mengapa bisa demikian? Ya, mengapa bisa demikian? Mengapa dari tanggal 25 sampai 31 saya menghasilkan 6,7 ya. 25 itu berarti kalau kita lihat kalender ya teman-teman, kalau kita lihat kalender itu ada beberapa hari bursa yang libur ya. Beberapa hari bursa yang libur, saya akan coba lihat ya. Jadi tanggal 25, 26, 27, 30 dan 31, 5 hari ya, 5 hari yang kemarin saya challenge teman-teman ya, 67% ya, 6,7. Tapi di bulan Juni ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 6 dan tanggal 7 sama-sama 5 hari bursa. Sama-sama 5 hari bursa tapi bisa 2 kali lipat. Nah, ini yang menarik. Inilah powerfulnya sebuah compounding asset ya. Bagaimana cara saya bermain? Ya, kalau ada yang bilang oh Om Ben kan bandarnya dan lain sebagainya. Enggak gitu caranya. Karena begini teman-teman, market kan memang agak complicated, agak rumit. Saya kebanyakan mencari saham-saham yang memang sedang ramai ya, sedang ramai dan breakout ya, dan kencang ya, dan dekat-dekat arah seperti itu ya. Dengan tujuan kita bermain short-short aja, pendek-pendek aja ya. Saya dalam compounding aset ini selalu tidak pernah mengharapkan saham beggar, tapi bagaimana saya bisa keluar dan masuk dengan cepat dan aman ya, dengan aman. Ada beberapa cut loss yang saya buat ya, cuman saya membatasi resiko, benar-benar membatasi. Contoh ya, kalau ada sebuah saham saya masuk misalnya dekat-dekat arah ya, dan tidak jadi arah, apa yang saya lakukan? Saya akan mencari supportnya di mana dan saya akan langsung cut di sana. Ya, jadi benar-benar itu yang saya lakukan. Ya, itu yang saya lakukan ya, seperti itu. Jadi memang yang saya lakukan adalah scalping, betul sekali ya. Saya melakukan scalping ya, karena memang itu yang saya bisa. Itu kemampuan utama saya adalah scalping seperti itu. Dan kalau kita ngomong di modal kecil ya, di modal kecil memang paling cepat untuk compounding aset adalah via scalping. Itu jelas sekali ya. Ya, di bukunya Mas Bekti pun diceritakan ya, seperti itu. Dan itu memang yang kita lakukan. Apakah swing
nggak bisa compounding aset? Bisa aja, bisa aja, ya. Tapi kalau kita swing, ya kita harus sabar menanti kapan sahamnya bergerak, ya kan, ya. Ada beberapa saham gorengan yang bisa kita dalam tanda kutip swing. Contoh ya Asia kemarin, ASA ya, saham ASHA ya, yang hari ini sudah ARB yang kedua. ASA itu ARA 4 kali. Itu kita bisa sedikit swing ya, dalam arti kita ngikutin aja. Kalau pagi-pagi diangkat ke atas ya dan tidak ada guyuran, kita bisa berani untuk spekulasi hold dulu. Ya, untuk hold tapi dipantau. Ya. Kalau dia bertahan di area misalnya ya, ada saham ARA 35%, dia bertahan di area di atas 20%, 20-25 ya. Itu biasanya memang ada perlawanan di sana. Tapi kalau sampai 20% dan jebol ke bawah ya, apalagi saham itu terkena UMA. Contoh hari ini Digi. Hari ini Digi. Ya, Digi saya juga kemarin ada masuk ya, ada masuk di akun saya dan saya memutuskan pagi-pagi memantau Digi dan saya harus keluar semuanya. Karena apa? Digi hari ini kena UMA. Unusual Market Activity. Jadi benar-benar ada yang namanya perubahan pola dengan adanya UMA tersebut, ya kan? Dengan adanya UMA tersebut, maka saya harus memutuskan untuk segera keluar. Saya sebenarnya berharap Digi gak UMA ya hari ini, tapi ternyata bursa berkehendak lain dan akhirnya UMA. Ya, saya sebenarnya pingin nge-swing Digi seperti itu. Ya, siapa tahu dapat 150 atau 180 ya seperti saham PTDU dan kawan-kawan ya. Tapi market berkehendak lain. Jadi saya mau nggak mau harus ikut keluar ya, saya harus ikut keluar. Itu yang saya lakukan. Nah, plusnya apa sebuah compounding? Kenapa modal kenapa dari profit saya di minggu pertama, 7 hari pertama itu 6,7, tapi di 7 hari kedua bisa 12, hampir 2 kali lipatnya. Karena saya compound. Artinya begini, saya selalu bermain di saham yang tebal, likuiditasnya tinggi. Ya, likuiditasnya tinggi. Saya tidak pernah bermain di saham tipis. Saya akan mencari saham yang likuiditasnya tinggi. Misal, contoh saham apa? BRMS atau energi ya, seperti itu ya. Tebel, bitnya puluhan ribu. Kalau kita bermain dengan 10 juta dengan beli saham kayak energi, kita mungkin berapa? Saham energi di harga 190 ya. 190 kita beli berapa? 500 lot. Ya, 500 lot dengan likuiditas yang besar, kita bisa keluar dan masuk dengan mudah. Ya kan? Kita bisa keluar dengan mudah sekali. Karena likuiditasnya besar. Sedangkan dana yang kita pakai ya, dalam hal ini saya bilang dengan modal 10 juta ya, saya hanya cuma 500 slot, kasarnya seperti itu, cuma 500 slotan ya, 500 slot. Sedangkan likuiditasnya besar sampai puluhan ribu. Artinya apa? Saya bisa keluar ketika diguyur sewaktu-waktu tanpa saya harus khawatir. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak pernah bermain di saham tipis nih ya. Jadi kalau ada yang bilang kan Om Ben enak bisa gerakin saham, enggak, saya untuk yang 10 juta ini saya memang bermain di saham yang likuiditasnya tebal ya. Tujuannya apa? Saya bisa punya lot yang kecil di saham yang likuiditasnya tebal, tapi di harga di bawah 200 rata-rata. Ya kan? Karena apa? Kenapa harus di bawah 200? Karena satu tik pergerakannya persenan naiknya cukup tinggi kan. Hanya satu tik tapi naiknya tinggi. Ya, misal contoh Digi. Ya, Digi misal kita beli di harga 110, ya kan? 100 atau 100 lah biar gampang, 100 ya. Satu tik kenaikannya Digi adalah 1%. Satu tik 1%, ya kan? Artinya apa? Kita bisa mengkompon dengan mudah. Dan dalam saya buat ini saya bikin 10 million challenge ini, saya tidak pakai margin ya teman-teman. Saya tidak pakai margin karena memang akun saya ini tidak ada marginnya. Ya, jadi saya sengaja ini akun nggak ada marginnya. Jadi yang saya lakukan adalah all cash. Ya, saya all cash. Saya compound dengan all cash. Ya kan? Tidak pakai margin ya. Tidak pakai margin. Jadi nantilah kalau sudah jalan beberapa saat ya, saya akan tunjukkan ya. Saya akan bukain fast order saya. Saya nggak bisa pakai margin. Sangat tidak bisa pakai margin. Ya, jadi benar-benar bisanya all cash aja. Kenapa seperti itu? Karena ya, saya bukan pengguna margin yang baik ya. Saya nggak bisa tuh kayak yang lain-lain pakai margin. Saya bener nggak bisa. Bahkan dari awal saya mengembangkan dana 130 menjadi M ya, saya tidak pakai margin sama sekali. Ya, karena apa? Saya nggak berani. Ya, itu yang nggak tahu ya. Saya tidak berani gitu aja ya. Saya tidak berani pakai margin seperti itu. Ya, kalau tanya akunnya apa ya, sebenarnya banyak sekali akun yang tidak menyediakan margin untuk saham gorengan terutama. Misalnya ya, saya nggak ngerti sih
Mire apakah ada margin, tapi setahu saya juga nggak, kalau dana kalian kecil nggak dikasih margin seperti itu ya. Dana kalian kecil nggak dikasih margin. Dan ini saya pakai akun di mana akunnya dana kecil ya, bener-bener ya adanya cuma duit itu aja. Jadi saya tidak bisa minta margin dan lain sebagainya. Tidak ada fasilitas ekstra buat saya ya, karena ya memang kenyataannya tidak ada margin di akun saya ya. Jadi begini, kenapa yang tadi saya bilang bisa 6 sama 12 dalam kurun waktu yang sama? Karena saya mainnya all in. Contoh seperti ini, teman-teman. Misal ya, teman-teman masuk ya 10 juta di harga 100. Kemudian naik 5%. Ya kan? 5% dari 10 juta berapa berarti? 500 ribu. Kalian jual. Taking profit 5%. Dapat 10 juta 500. Apa yang saya lakukan? Apakah saya yang kedua masuk 10 juta? Enggak. Yang saya lakukan adalah saya masuk dengan 10,5 juta. Ya kan? 10,5 juta, saya dapat misal 10% dari 10,5 juta. Jadi berapa berarti? Ya, 1 juta 50 kan berarti. Jadi dari 10,5 ditambah 1 juta 50. 11,550. 11 juta 550 ya, misal seperti itu ya. Itu saya terus lakuin. Artinya apa? Compounding aset. Tapi negatifnya ada. Ketika saya loss saya itu juga gede. Ya kan, karena kita compound kan? Kita compound. Makanya membutuhkan yang namanya kedisiplinan ya. Membutuhkan yang namanya kedisiplinan. Kita harus disiplin banget. Nah, ada yang bilang compounding interest. Ya, betul sekali. Kita memanfaatkan itu. Tapi resikonya juga berlipat-lipat. Saya nggak ngerti apakah nanti setelah saya 50 juta saya akan melakukan all in juga. Saya nggak ngerti. Ya, karena resikonya semakin besar kan. Dengan dana yang semakin besar, artinya resikonya semakin besar sekali. Kalau kita nggak siap dengan resikonya, ya mendingan kita masuk di sebagian aja ya, sebagian aja. Ingat ya, saya tidak mengajarkan kalian all cash terus, tapi pahami resikonya. Saya menjelaskan plus dan minusnya. Plusnya adalah ketika kita compound ya, profit yang kita dapatkan bisa berlipat-lipat. Tapi kalau kita loss kita akan berlipat-lipat. Nah, ini yang perlu kita mengerti ya, dan kita waspadai ya. Ini penting sekali, dan ini menurut saya hal yang sangat berbahaya jika kita tidak mengenali resikonya. Jadi sekali lagi saya menjelaskan, ini bukan memancing kalian untuk agresif di market, enggak ya, tapi saya menjelaskan prinsipnya. Jika kalian bisa memanfaatkan prinsip ini, kalian akan melakukan yang namanya compounding asset ya. Aset kalian akan bertambah sangat luar biasa. Itu yang dilakukan ya kan. Tapi kalau sampai lossnya luar biasa. Makanya kita membutuhkan yang namanya kedisiplinan ya. Tanpa kedisiplinan ya teman-teman, kita nggak akan pernah bisa ya mencapai yang namanya konsisten profit di market ya kan, karena kita nggak disiplin ya. Kita nggak disiplin gitu loh. Jadi ini bukan judi juga, bukan, tapi ini adalah bagaimana cara kita mengatur psikologis kita untuk tetap kuat ya, tetap kuat menghandle sejumlah besar dana ya. Jadi kalau kalian tidak siap dengan misalnya ya dari 10 juta udah jadi 15, kalian nggak siap bermain dengan 15 juta, ya jangan 15 juta, pakai 10 juta. Karena yang kita cari adalah konsistensi dari profit ya, konsisten profit itu yang kita cari. Marketnya jujur, market hari ini memang cukup sedikit tricky, cuman ya bersyukur ada energi yang arah. Jadi ya seperti biasa saya selalu mencoba menyusup di saham-saham arah seperti itu ya. Saya mencoba menyusup seperti itu. Dekat-dekat arah saya masuk duluan ya. Dengan saya udah mengukur supportnya di mana. Tadi saya jujur aja saya masuk di area 284 ya, 284 di energi. Saya melakukan membatasi resiko di 278. Jadi antara 284 sampai 278 kan nggak terlalu tinggi ya. Dan ya puji Tuhannya arah ya, puji Tuhannya arah ya. Besok kita akan lihat, kalau besok memang digulung ke atas dan terjadi bantingan atau ada perubahan pola yang saya rasa membahayakan, guyurannya cukup kencang, saya akan keluar. Dan ingat, saya punya lot yang nggak gede, jadi saya bisa keluar dengan cukup aman dan nyaman ya, dengan cukup nyaman. Jadi ini yang saya lakukan, dan saya tidak pernah bermain di saham-saham yang menurut saya susah. Contoh ya, saya nggak bisa trading di saham WinAir karena menurut saya ya volatilitasnya begitu sadis ya buat saya ya. WinAir seperti itu, kemudian saham kayak True saya juga nggak bisa bermain di saham di sana. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan bermain di saham yang saya bisa lakukan. Nah, ada yang nanya cara screeningnya bagaimana nih? Ya,
Simple, cara screening saya sebenarnya adalah saya akan mencari saham-saham yang pertama tuh ramai ditransaksikan tapi bukan spamming order. Saya nggak berani kalau sahamnya spamming order. Apa tuh artinya? Ketika saya melihat transaksinya satu semua, atau mungkin ada yang 5 semua, atau 7 semua, 7 lot seperti itu. Saya nggak mau, karena itu berbahaya buat saya. Berarti hanya memancing partisipasi dari market, ya kan? Yang saya lakukan adalah saya mencari saham-saham yang ramai dan ramainya itu natural. Kemudian cukup liquid buat saya, cukup aman. Dan saya melihat di mana area breakout-nya, ya. Hari ini ada saham yang breakout kayak Raja breakout, kemudian Energy breakout, ya kan? Cobex breakout. Nah, itu yang kita cari di sana. Ya, jadi pentingnya mengetahui area support dan area resist, ya kan? Bukan berarti tarik-tarik garis itu nggak ada gunanya. Ada gunanya. Kita bisa mengerti batasan resiko kita. Ciri yang ramai ditransaksikan bagaimana? Biasanya mulai muncul di running trade itu yang pertama. Kemudian mulai nongol-nongol di top gainer, ya kan? Kita mencari saham seperti itu. Ya, tapi kembali kita mengenali resikonya, di mana support dan di mana resistnya. Dan berapa banyak kita masuk dalam sebuah saham. Breakout itu apa? Breakout itu adalah break ke atas, nge-break resisten. Misal hari ini kita ngerti resisten dari energi yang di break itu di area 258 kalau nggak salah. Nah, ketika dia break dari 258 atau 254 itu, ya kita bisa mencoba untuk masuk dengan stop loss di mana? Batasi ketika dia turun di bawah 248 misal, seperti itu. Artinya apa? Resiko kita kecil. Ya, resiko kita sangat kecil. Ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, apakah dengan cara seperti ini saya mengambil di satu harga? Kalau sahamnya cukup liquid, ya saya ambil di satu harga. Selama harganya dalam area support, nggak jauh-jauh dari support, ya. Atau dia sudah berkonsolidasi. Contoh energi kalian buka chartnya di 5 menitan atau 1 menitan silahkan. Sebelum dia arah ke atas, dia konsol di area 280. Ketika dia konsol seperti itu, saya memutuskan untuk berani masuk. Ya kan, karena saya ngerti, batasannya di 280 nih. Batasan 280, ya kan? Kenapa saya masuk all in? Ya sesimpel saya cuma punya misalnya 500 lot di sana, ya kan? Kalau mau nyicil juga ya menurut saya sudah cukup murah di situ kan. 282, 284 itu sudah area yang oke untuk saya masuk dengan cut loss 278. Disiplin, kalau jebol bagaimana saya akan cut. Kalau saya nggak sempat mantau bagaimana? Saya pasang pengaman stop loss. Karena apa? Kembali lagi. Saya dengan masuk di 10 million challenge ini, dananya kecil. Dana kecil masuk di saham yang likuiditas besar dengan harga yang nggak terlalu mahal, ya kan, di 200-an, oke lah, ya. Jadi misalnya besok energi sempat naik 10% atau apa, saya merasa udah cukup, saya akan keluar di sana, ya. Saya akan keluar. Saya nggak pernah menyetel running trade dan lain sebagainya, semua default semua, ya. Dan ini yang saya cari untuk apa ya? Untuk mengembangkan aset seperti itu. Kenapa saya bikin 10 million challenge? Karena saya pingin teman-teman di sini ini yang dengan dana kecil ini nggak berkecil hati gitu loh. Lihat yang lain udah dananya gede-gede, aduh, saya apa ikan kecil nggak bisa. Jangan salah. Salah satu keunggulan dari dana kecil adalah kita bisa menyusup di saham yang likuiditas besar, ya, tanpa terdeteksi, tanpa mengganggu pergerakan bandar, dan ya kan, kalau sampai ada guyuran kita bisa keluar, ya, seperti itu, ya. Jadi itu yang saya lakukan. Saya nggak ngerti apakah teman-teman selama 2 hari bursa ini bisa mendapatkan profit yang cukup baik, saya nggak ngerti. Tapi saya berharap dengan adanya video yang saya bagikan seperti ini, teman-teman ini semakin mengerti, ya, bahwa market ini menarik. Stop lossnya kelewat bagaimana? Stop loss kalian nggak akan kelewat kalau kalian bermain di saham yang tidak gila. Contoh, saham gila itu apa? Yang kemarin barusan diguyur itu, ya, dari arah ke ARB dalam 17 detik, itu saham gila menurut saya. Saya nggak akan bermain di saham seperti itu. Saya yakin saham energi nggak akan seperti itu. Kenapa? Secara historikal tidak pernah terjadi seperti itu, ya. Tidak pernah terjadi guyuran yang seperti itu. Hari ini saya juga profit di saham yellow, ya. Saham yellow. Saya ada 2 saham yang tidak saya mention kemarin, adalah saham Digi dan saham yellow, karena saya nggak pingin
ngepom-pom juga gitu loh. Dan saya khawatir kalau teman-teman masuk terjadi bantingan, dan terjadi bener ya. Saham Yellow jujur saya masuk di harga 104 dan saya berhasil keluar di 120 ya. Kenapa saya keluar? Karena saya melihat penggerak harganya adalah broker tertentu yang memang biasanya besoknya buang. Dan yang terjadi ketika dibawa ke atas tadi saya lihat kok nggak ada yang mau HK, market sudah tidak merespon lagi di pagi hari ya. Dan memang Yellow itu 124 sampai 127 adalah area resist. Jadi ketika nggak kuat di sana, saya memutuskan keluar aja deh. Keluar aja, dan yang terjadi Yellow hari ini ARB ya. DG hari ini juga ARB karena UMA. Ya saya memutuskan untuk keluar. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan ya. Jadi stop loss kalian tuh nggak akan kelewat kalau kalian nggak bermain di saham gila. Ya. Itu yang terjadi. Tidak akan kelewat. Dan ingat, kalian itu kan bermain di dana kecil dengan di saham yang likuiditasnya besar. Artinya apa? Misal seperti ini, kalian pasang stop loss. Jika harga menyentuh, misalnya tadi energi ya, jika harga menyentuh 278, maka saya eksekusi selnya di berapa? Saya nggak eksekusi sel di 278, saya eksekusi sel di 272. Ya, kenapa begitu? Menghindari ada guyuran atau ada cabutan bid, ya kan? Kalau saya cuma 500 lot dengan likuiditas yang sampai 30.000 lot atau 10.000 lot, ya 500 lot kan nggak ada apa-apanya. Ya kan? Kalau kalian bisa memasang stop loss dengan benar, aman. Ya, jadi tidak akan pernah terjadi yang namanya nyangkut nih karena stop loss nggak kerja. Makanya pahami cara memasang stop loss yang benar, pahami OLT yang benar, ya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi teman-teman harus benar-benar terus melatih diri, ya, melatih diri. Jadi itu yang harus kalian lakukan, dan juga saran saya jangan pernah bermain di saham-saham. Contoh hari ini ya. Hari ini yang sering spamming order tuh satu MTWI, ya kan, MTWI naik dia dari 140-an, 148 atau 149 ke 190-an hari ini. Apakah saya di sana? Enggak. Kenapa saya enggak di sana? Karena saya enggak berani. Enggak berani. Karena saya melihat bid overnya ini bid over palsu. Bagaimana cara lihat bid over palsu? Simple, buka akun Valbury. Ya, buka akun Valbury. DM ke saya, nanti saya kasih linknya. Ya, buka akun ke Valbury, nggak ada minimal order, nggak ada minimal deposit di sana. Kalian bisa melihat bagaimana komposisi bid dan overnya. Oh, ini bidnya palsu semua nih. Bisa kelihatan di sana ya. Bisa kelihatan. Jadi fake bidnya kelihatan banget. Dan spamming order. Satu lot. Itu saya hindarin. Saya nggak bermain di saham itu. Karena saya nggak ngerti ini penggerak harganya mau kelar kapan, nggak ngerti. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi saya menghindari saham-saham seperti itu. Jadi saya benar-benar bermain di saham yang aman. Terutama untuk akun 10 million challenge saya. Karena saya mungkin bermain sehari cuman 2-3 saham aja, jujur aja. Di 10 million challenge. Tapi saya memastikan sahamnya ini aman. Ya, sahamnya ini aman. Ya, jadi teman-teman, itu yang bisa saya bagi hari ini ya. Bisa saya bagi hari ini bagaimana compounding. Apakah saya sempat main di Jemas? Enggak berani karena terlalu tipis. Buat akun saya yang 10 juta juga terlalu tipis buat saya. Tidak berani ya. Saya hari ini ya yang KOBX bermain ya. KOBX ada di dalam seperti itu. Kemudian DG ya. Saya jualan DG. Kemudian yang akun 10 million challenge itu saya juga masuk ke KOBX, dan terakhir saya memang trading di energi. Cuman itu aja hari ini. Kagak berani banyak-banyak. Tujuannya apa? Karena memang saya mencoba membatasi resiko ya. Jadi benar-benar teman-teman ini pahami resikonya. Ya, jadi belajar menganalisa, pahami resikonya. Dan saya menghindari saham-saham downtrend. Ya, itu sedikit tips dari saya. Ya. Saham gila hindarin aja, nggak usah ikutan gila, biar sopirnya aja yang gila, biar orang lain yang gila, kalian jangan ikutan gila. Itu prinsip. Oke? Saya sudahi dulu live hari ini, semoga berguna ya. Kembali let's see ya 10 million challenge jadi berapa, kita lihat ya. Terima kasih, selamat malam, dan kita jumpa lagi di seri berikutnya di 10 million challenge. Bye bye.